Halo semuanya, selamat malam. Malam, Kak. Malam, Kak. Oke, masih semangat ya. Nih, selamat datang di kelas belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Kenalin, namaku Tiara. Di sini aku sebagai moderator yang akan nemenin teman-teman semua belajar biologi materi respirasi sel. Nah, sebelum mulai sesi belajar bareng, alangkah baiknya kita berdoa dulu karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke sesi belajar barengnya, di sini aku mau bacain rules acara kita malam ini. Nah, jadi belajar bareng itu terbagi jadi 3 sesi ya, teman-teman. Nah, sesi pertama ini kita bakal belajar materi respirasi sel, lalu sesi kedua kita bakal mengerjakan kuis. Nanti pokoknya kuisnya asik banget ya, makanya nanti diperhatiin ya materinya. Terus juga sesi ketiga kita bakal ada pembahasan kuis dan tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan 2 device, nanti pada saat sesi kuis dipersilahkan untuk mempersiapkannya dari sekarang biar nanti nggak repot sendiri ya. Terus untuk teman-teman nih yang pengen nanya, boleh banget nulis pertanyaannya di chat ya, selama sesi belajar bareng. Terus teman-teman diperbolehkan untuk on cam biar kerasa kan ya kita belajar barengnya nih. Terus diharapkan dan harus ini dimohon ya untuk matiin mikrofon biar enggak mengganggu sesi belajar bareng ini. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk stay hydrated biar kita tetap fokus dan semangat. Oke. Nah, langsung aja kita sambut tutor kita malam ini pada belajar bareng, yaitu Kak Galang. Untuk Kak Galang dipersilahkan. Waduh, thank you banget nih Kak Tiara atas opening, kata-kata openingnya yang kayaknya tadi emang membuka pikiran banget tuh. Kita sebelum belajar itu harus berdoa karena tanpa doa itu sia-sia. Wah, itu keren banget sih. Iya, ini gimana nih malam-malam teman-teman udah kayaknya masih semangat belajar nih. Udah ada berapa orang ya? 39 orang yang join kelas kita malam hari ini. Keren banget nih.
Sebelumnya mungkin perkenalan dikit kali ya. Kenalin semuanya, namaku itu Galang. Ah, Kalian boleh manggil Galang, Kak Galang, bebas sih. Kayaknya kita cuma beda setahun gak sih? Ini kayaknya mayoritas kelas 12 bukan? Atau ada yang kelas 11 jangan-jangan, tapi udah nambis UTBK nih. Waduh, keren banget sih. Jadi ya bebas lah ya manggilnya Galang aja, Kak Galang ya bebas lah. Aku itu kebetulan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nih. Jadi pada malam hari ini kita bakal kalau ngajar kayaknya terlalu formal. Kita bakal diskusi lah istilahnya belajar bareng, bakal bertukar pikiran bareng mengenai respirasi sel di mata pelajaran biologi. Oke, ini izin ini nih ya. Oke, mantap. Respirasi sel mata pelajaran biologi ini salah satu ini sih teman-teman FYI. Jadi salah satu materi yang kayaknya sering banget dikeluarin di UTBK gitu. Jadi kalau kalian bisa hatam gitu di sini, itu bakal wah enak lah pokoknya ke depannya gitu. Nah tapi sebelum kita mulai berbiologi Ria, mulai belajar lagi, kita curhat-curhat dulu kali ya. Ini teman-teman semua gimana nih kabarnya hari ini nih? Ada yang capek mungkin, ada yang nggak sabar tunggu weekend, atau lagi patah hati mungkin. Waduh. Pokoknya apapun yang kalian rasain hari ini boleh curhat-curhat dulu nih kita sebelum sebelum mulai belajarnya. Kalian boleh mungkin kalau ada yang mau memberanikan diri buat open mic, wah itu keren sih. Tapi kalau yang belum pengen curhat langsung, itu boleh aja langsung taruh di chat box-nya. Pengen libur. Baru mulai kayaknya ya semesternya udah pengen libur aja. Kayak pusing banyak tugas dari Merdu Simanjuntak. Dari kelas berapa nih? Kelas 12 ya kayaknya ya. Emang kelas 12 sih harus lebih ini kayaknya ya. Dari tugas-tugasnya mungkin bakal agak lebih banyak. Oh iya, dari kelas 12. Dari Hana, pengen break dulu tapi kok dirasa buang-buang waktu. Waduh. Ini agak mungkin agak hati-hati ya. Memang mungkin agak capek gitu pengen break. Tapi kalau dirasa buang-buang waktu, tapi kitanya itu mungkin udah lelah banget gitu, enggak. Tapi kita pengen maksain produktif itu juga nggak baik ya guys. Jadi nanti jatuhnya toxic gitu. Kita tetap tahu batasan kita, terus ya kalau butuh break, break aja gitu. Dari Salsabila deg-degan mulu, kaget udah kelas 12. Tiba-tiba kelas 12 ya. Kayaknya setahun tadi ini ya, online gitu ya. Jadi tiba-tiba udah setahun, tiba-tiba udah kelas 12. Deninda Kurniawan ya ada. Bingung bagi waktu belajar UTBK sama ngerjain tugas. Waduh ini kayaknya relatable kayaknya semua orang gini ya. UTBK tinggal kalau yang kelas 12 setahun lagi, tapi juga tugas-tugas pastinya numpuk gitu kan. Gimana cara baginya gitu? Kalau dari aku sendiri gitu ya, uh, kita mungkin bisa belajar buat lebih menstruktur hari kita gitu. Mungkin kita luangin waktu khusus buat tugas itu setelah belajar, setelah baru sekolah selesai gitu. Terus UTBK-nya nanti agak malaman atau UTBK-nya khusus di hari Sabtu aja atau gimana. Mungkin kita bisa coba struktur lagi nih. Cuman iya sih pasti pasti kerasa ini banget ya. eh, Penuh banget gitu pikiran. Besok Senin PTS. PTS itu tengah semester ya? Udah mulai ya? Cepet juga. Kayaknya baru masuk nih. Ada Reza juga. Aku sekarang lagi UH, enaknya UH atau ikut ini? UH-nya malam-malam ya? Gimana tuh? Ya kan kalau UH dulu gitu. Ini nanti ada ininya kok guys, ada rekamannya di YouTube gitu. Jadi kalau kalian mungkin takut ketinggalan, itu bisa coba dilihat lagi di YouTube Pinter Barengnya. Itu nanti bakal di-upload di sana. Farhan
Farhan BNOJ besok Senin PTM. PTM itu apa ya? Tes gitu ya? Kayak UTS gitu mungkin. Ada share PPT kan? Ada dong. Nah, itu dia. Nanti bakal di-share ya PPT-nya. Oke, ada lagi nggak nih mungkin yang pengen curhat-curhat dulu sebelum kita mulai belajar bareng malam hari ini? BTW ada 57 orang, rame juga ya. Kayaknya pada semangat banget nih buat mempersiapkan UTBK-nya nih. Bagus sih. Hebat, hebat, hebat. Ada dari Merdu lagi, Merdu Simanjuntak. Tips kuasai apel bio. Oke. Ini aku ngasih tipsnya bukan berarti aku kayak paling jago gitu ya. Tapi kayak dari pengalaman aja mungkin kalau dari aku sendiri biologi itu memang isinya kan ini ya fakta-fakta doang gitu. Terus kayak banyak banget yang harus dihafalin gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri gimana caranya kita ngafalin banyak banget informasi? Coba untuk mungkin dari yang pertama itu ini aja sih dari kita pertama pengen sebelum belajar tentuin dulu nih tujuan kita untuk belajar itu apa dulu gitu. Mungkin kita pengen belajar mungkin hari ini respirasi sel gitu. Coba kita tentuin dulu, coba kita pahami dulu respirasi sel ini sebenarnya pengen kayak ngebahas apa sih gitu. Jadi kayak quick scan dulu biar kita pas baca itu tahu gitu. Nanti kita pas selesai belajar bakal ngerti ini, bakal ngerti itu gitu. Mungkin dari tujuannya itu dulu. Terus kalau dari cara ngafalinnya, yang paling enak sih ini, paling guys, coba dibuat apa ya? Ngertiin konsepnya dulu. Nah itu yang paling oke sih. Ngertiin konsep dari walaupun biologi gitu kan, tapi coba ngertiin konsepnya juga. Uh, karena kalau kita tahu konsepnya, kalau kita tahu cara kayak dasar-dasarnya gitu, nah itu nanti buat ngafalinnya itu bakal ngikut sendiri gitu, bakal nggak kerasa susah dan gampang nempelnya, mungkin gitu sih. Tapi mungkin kalau pengen kayak tips-tips juga tentang hal-hal lain, mungkin nanti ada sesinya sendiri kali ya, atau mungkin di luar sesi ini. Oke, mungkin ini udah 10 menit juga, mungkin kita sampai sini dulu kali ya curhatnya. Nah, tapi belum selesai nih, kita belum mulai dulu. Aku pengen tahu dulu nih, kalian itu udah punya impiannya masing-masing belum sih? Dari perguruan tingginya gitu. Walaupun maupun itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta atau bahkan yang luar negeri, itu kalau kalian udah tahu pengen kemana, terus mungkin jurusannya juga pengen tahu gitu, juga udah tahu gitu. Kayak Kak saya pengen ke Fakultas Kedokteran UGM maksudnya gitu. Nah itu coba kalian langsung drop aja sih di kolom chat. Kalian kira-kira impiannya kemana nih? Mungkin bisa jadi doa berjamaah juga gitu kan? Dari Salsabila FK USU. Waduh mantap nih. Bisa jadi teman sejawat semoga ya. Amin. Dari Vinka FKUI. Wih, amin, amin, amin. FKG Unan atau Unsyah dari Nabila Dia. Mantap, ini banyak yang kedokteran nih kelihatannya nih. Dari A FKUI. Amin, amin, amin. Dari Anissa udah univnya tapi jurusannya bingung mau kemana. Oh iya, itu pas kelas 12 dulu banyak sih teman-temanku yang gitu juga. Univnya tahu, misalnya pengen UI atau UGM gitu, ITB. Tapi jurusannya belum tahu, baru tahu pas semester 2. Banyak juga sih yang begitu. Ada FK, inilah FK Unun. Unut. Kurang tahu ini teknik sipil Unan. Amin, amin, amin. Lavenia Farmasi. Farmasi USU. Tasyania teknik sipil UGM. Mantap. Wilkis ada FK Unsud. Ini kayaknya ada banyak juga yang FK. Keren, keren. Iswaranova teknik sipil ITS. Wih, Gizi UGM. Amin, amin, amin. FKG UGM. Mantap.
Saya pengen stay ITB. Wih, ini stay ITB lumayan ini ya, lumayan bergengsi nih, sama kayak yang lain gitu. Jadi udah ini ikut belajar bareng hari ini udah langkah yang tepat gitu untuk ngejar stay ITB. Arsitektur ITS, FEB UGM, dari Nandian Puspa, Renata FIK UI, FISIP UNS. Jadi rel, amin, 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 amin. Oh, ini ada yang nanya juga nih dari Baik Ami. Kalau jurusan matematika itu prospek kerjanya tinggi gak sih? Soalnya kalau banyak yang bilang kalau ambil matematika bakal susah dapat kerja. Eh, setauku itu dari matematika sendiri kan banyak ya ininya, cabang-cabangnya gitu. Gak cuma matematika murni, tapi ada juga statistika, terus ada juga yang lagi booming tuh sih, apa namanya? Aktuaria ya, itu kan juga matematika tuh. Nah, itu dari matematika sendiri kan banyak banget cabangnya, dan dari cabang-cabang itu juga pastinya punya keahlian sendiri dan bakal tetap dicari di lapangan kerja nanti gitu. Mungkin juga bisa di research lagi apa aja kayak yang lagi happening juga gitu, jurusan-jurusan seperti aktuaria tadi itu kan lagi ini banget tuh, lagi happening banget. Nah, mungkin bisa ngarah juga ke situ kalau emang suka matematika. Intinya sih ini ya, kalau prospek kerja menurutku sendiri uh, bakal ada gitu, bakal ada bidangnya masing-masing. Aktuaria UGM, wih sama. Keperawatan UGM, farmasi UI. Nah, mantap, amin, amin, amin. Oke, ada lagi nggak nih yang udah punya impian PTN-nya biar kita aminin bareng-bareng? Kaos sih cuma kaos. Rupanya kau terkena hasutan orang. FKH UGM dari Dininda Kurniawan. Wih, amin, amin, amin. Trianabil pengen ilmu gizi UI atau teknik biomedis UI. Amin. Ini gizi juga kayaknya lagi ini juga, lagi lumayan rame. Mantap, mantap. Wih, Zahra Devita pengen FKUGM. Mantap nih, udah langkah yang tepat nih untuk ikut belajar bareng. Oke, mungkin sesi doa berjamaahnya gitu ya. Sesi doa berjamaahnya mungkin sampai di sini dulu. Next time kita bakal ini lagi kali ya, sharing-sharing lagi yang kalian itu apa aja gitu. Tapi aku apresiasi sih kalian semua ini udah, mungkin ada yang capek ke sekolah gitu, tapi malam-malam masih pengen ikut belajar bareng, masih pengen mempersiapkan dirinya untuk meraih impiannya kalian gitu. Itu aku apresiasi sih. Dan itu udah langkah yang tepat. Setidaknya kalian udah ngambil langkah yang lebih, mungkin istilahnya langkah yang lebih duluan dari teman-teman kalian gitu. Nah itu patut diapresiasi. Kalian keren. Oke. Silakan meregangkan badan. Mungkin sampai situ dulu sesi sharing-sharingnya, sesi curhat-curhatnya. Kita bakal coba masuk ke fokus kita pada malam hari ini. Tadi udah disampaikan di awal ya, kita bakal coba kupas dikit-dikit, belajar bareng tentang respirasi sel. Untuk outline-nya sendiri, kita bakal coba belajar konsep dasarnya itu gimana. Konsep respirasi secara umum, terus kaitannya respirasi sama metabolisme apa, terus respirasi seluler, itu nanti ada respirasi aerob dan respirasi anaerob, terus nanti juga ada fermentasi, kita bakal bahas.
Terus untuk mind map juga nanti akan ada di akhir ya. Itu akan mungkin bisa di screenshot juga buat catatan teman-teman. Nanti itu bakal nyimpulin semuanya dan ngasih perbandingan-perbandingan dari materi-materi yang kita bahas hari ini. Gitu. Oh, mungkin sebelumnya ada kuis dikit. Oke, ada kuis dikit nih. Di sini ada mungkin buat intro ya. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Aerob dan anaerob. Mungkin buat intro dulu nih. Ada yang mungkin tahu nggak nih bedanya aerob apa, anaerob apa? Gitu. Kalau yang tahu boleh mungkin raise hand kalau mau jawab langsung. Atau mungkin kalau mau lewat chat juga boleh. Apa bedanya aerob sama anaerob? Wah, ini langsung ada nih, Merdu Simanjuntak aerob menggunakan oksigen. Mantap, bener banget. Aerob menggunakan, iya, anaerob enggak ya. Aerob perlu O2, anaerob enggak. Aerob tidak, anaerob tidak tanpa oksigen. Oke, mantap. Bener banget. Ini kayaknya udah pernah baca. Ini kalian udah dapat belum sih materinya respirasi sel? Kayaknya udah pada jago nih. Waduh. Aerob butuh O2, anaerob tidak butuh. Bener banget dari Hana. Oke, kelihatannya udah banyak yang paham ya apa bedanya aerob sama anaerob. Benar banget. Jadi dari respirasi aerob itu kita butuh oksigen sebagai salah satu molekul untuk bereaksi gitu. Tetapi kalau anaerob itu nanti nggak perlu oksigen. Tapi detailnya gimana? Ikutin terus kelas hari ini ya. Nanti kita bakal coba bahas. Oke. Nah, ini ada gambar nih. Sebagai pembuka dulu, kita tahu ya kalau kita beraktivitas, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, itu pastinya butuh energi gitu biar kita nggak lemas, biar kita bisa kayak abang-abang ini nih lari-lari, biar kita bisa energik gitu, biar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar, nggak lemas gitu kan, nggak ngantuk dan lain-lainnya. Dan dari mana energi yang kita punya di dalam tubuh kita itu dapatnya dari makan, guys. Nah, makan ini salah satu tujuan utamanya itu untuk memberi kita energi, memberi tubuh kita energi. Mungkin lebih detailnya sel-sel kita energi gitu, biar bisa secara utuh gitu ya, secara utuh tubuh kita bisa melakukan aktivitas yang kita pengen. Kayak contohnya abang-abang ini lagi lari, lagi maraton gitu kan. Nah, itu pasti kita butuh makan dulu biar ada energinya gitu. Mungkin juga kalau ada teman-teman yang sebelumnya olahraga juga makanya disaranin untuk makan dulu gitu ya, biar ada energinya gitu tubuhnya. Kalau olahraga tanpa makan nanti kayak lemes, di tubuhnya kurang energi dan nanti malah olahraganya nggak terlalu efisien gitu, nggak terlalu efektif, dampaknya kurang. Tapi yang perlu ditekankan juga dikasih jarak gitu ya dari makan ke olahraganya gitu, jangan makan terus langsung olahraga ya, itu nanti muntah kali, nggak disarankan gitu ya, tapi dikasih jarak dulu biar tubuh kita mencerna, nanti biar tubuh kita tuh punya energi dan kegiatannya itu bisa ngasih dampak yang optimal gitu. Nah, tadi udah kita coba bahas dikit kalau makan itu bakal kasih kita energi. Tapi mungkin pernah kepikiran nggak tuh sama kalian, gimana sih tubuh kita memproses makanan ini biar tubuh kita itu punya energi gitu. Prosesnya gimana sih? Apa pernah terpikirkan nggak tuh sama teman-teman sekalian? Ternyata, nah, untuk makanan bisa diubah jadi energi, itu harus melalui sebuah proses yang namanya respirasi sel atau respirasi seluler gitu ya. Ya, ini prosesnya itu bakal terjadi di dalam sel tubuh kita. Setelah makanan itu dicerna, udah dihalusin segala macam oleh enzim-enzim, nanti bakal masuk ke sel kita untuk melakukan respirasi sel dan diubah jadi energi. Nah, gitu sih kira-kira. Tapi mungkin bakal timbul pertanyaan juga gitu ya. Kalau kita ngomongin respirasi, biasanya yang kita tahu itu respirasi kan kayak gitu ya. Narik napas, menghirup oksigen, terus membuang napas, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau ngomongin respirasi kan biasanya gitu ya.
Nah, tapi ternyata itu benar, nggak salah. Tapi ternyata respirasi itu ada tingkatannya. Ada respirasi organismal, ada respirasi seluler. Nah, dari respirasi organismal itu yang mungkin yang kita tahu sebelumnya gitu, yaitu menghirup O2 dan membuang CO2. Untuk respirasi seluler, ini respirasi juga, tapi terjadinya di sel. Nah, itu tujuannya apa? Kalau respirasi seluler, tujuannya adalah membuat energi, menghasilkan energi, dan melepas zat sisa, kayak limbahnya gitu, dengan memproses molekul organik. Atau eh, molekul organik ini ya makanan kita gitu ya. Memproses makanan yang kita makan, dan membuat energi dari itu. Sekaligus nanti ada zat-zat sisa yang harus dibuang juga sih. Nah, dari dua respirasi ini, tingkatan ini, mereka ini nggak, ini kan ya gambarnya agak bisa ya, tapi ternyata mereka saling terikat satu sama lain. Mereka punya kaitan satu sama lain. Kaitannya apa? Jadi pertama itu kita respirasi organisme dulu. Tarik napas, dapetin O2, nanti atau oksigen ya. Oksigennya itu nanti bakal dipakai di respirasi seluler gitu. Jadi salah satu bahannya bakal jadi salah satu molekul yang digunakan untuk membuat energi. Nanti dari respirasi seluler, setelah pakai oksigen dan makanan itu prosesnya udah selesai, nanti bakal dihasilin zat sisa, salah satunya yaitu karbon dioksida. Dan karbon dioksidanya ini yang nanti kita keluarin pas kita nafas. Nah, jadi pas kita hirup nafas, O2-nya itu bakal dipakai buat respirasi seluler, buat menghasilkan energi. Pas kita menghembuskan nafas, karbon dioksida yang dihasilkan itu datangnya juga dari respirasi seluler dan dikeluarkan lewat respirasi organisme. Jadi mereka berdua saling berkaitan, cuman tingkatannya aja beda gitu ya. Oke. Oh ya, ini BTW kalau sering banget kalau ngomongnya kecepatan boleh diingetin ya. Kayak agak nggak sadar gitu. Kalau kecepatan bilang aja gitu. Woi kak kecepatan. Kadang jangan kasar. Tolong diingetin aja kalau kecepatan gitu ya. Oke, tadi kita udah membahas sedikit tentang respirasi. Konsep dasar respirasi. Di mana respirasi itu ada yang narik nafas, buang nafas, organismal. Ada yang membuat energi, respirasi seluler. Kita fokusnya bakal ke respirasi seluler ya, karena kayaknya respirasi organismal ada bahasannya sendiri. Nanti kayaknya ada juga deh jadwalnya itu. Bahkan kayak digabung gitu jadi kardiorespirasi kalau nggak salah ya. Nanti bakal ada juga kelasnya gitu. Kita bakal fokus ke respirasi selulernya, bakal fokus ke bagaimana tubuh kita membuat energi. Nah, kalau respirasi seluler, seingatku ya, pas SMA dulu ada di bab metabolisme sel. Tapi kalau sekarang mungkin udah beda, mungkin boleh kasih tahu kali ya. Tapi seingatku ada di metabolisme sel, di mana metabolisme itu diambil dari kata metabol, yang artinya merubah. Jadi bisa diartikan kalau metabolisme itu rangkaian reaksi kimia yang menjaga kelangsungan hidup sel. Dengan cara merubah materi-materi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nanti sel-sel kita dan kitanya sendiri sebagai satu organisme bisa terus hidup gitu. Itu metabolisme dan tujuan dan pengertiannya gitu ya metabolisme. Dan metabolisme itu sendiri bisa dibagi jadi dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, ini mungkin nggak tahu ya udah pada dapat belum nih materinya nih, katabolisme dan anabolisme. Kalau ada yang udah dapat dan bisa bedain apa itu katabolisme dan anabolisme, coba di chat kali nih, coba ditaruh di chatnya nih. Ada yang udah bisa bedain bro, katabolisme dan anabolisme? Bedanya kayaknya cuma di kata dan ana doang ya. Tapi mereka kayak bersaudara gitu sih. Ada yang udah mungkin sempat baca-baca atau udah dapat bahkan udah lewat materinya. Dari Merdu Simanjuntak, katabolisme memecah molekul kompleks jadi sederhana. Oh, anabolisme membentuk molekul sederhana jadi kompleks. Wah, bener gak? Bener banget. Ini Merdu Simanjuntak keren. Udah dapat kelihatannya materinya ya, udah pernah baca-baca juga. Betul banget. Katabolisme itu simpelnya ya, dari yang kompleks jadi simpel gitu. Jadi pengertiannya proses pemecahan
suatu molekul yang kompleks menjadi molekul yang simple. Jadi katabolisme kompleks, simple. Jadi dari yang ribet ke gampang. Kayak gitu sih. Dari yang eh, strukturnya itu ribet, jadi yang strukturnya itu sederhana gitu. Itu katabolisme. Intinya memecah gitu ya. Kalau anabolisme intinya itu kebalikannya sih. Kalau tadi memecah dari yang kompleks jadi sederhana, dibalik dari sederhana jadi kompleks. Gitu. Jadi molekul-molekul yang strukturnya sederhana itu nanti disatuin, digabung jadi lebih besar, jadi satu molekul yang lebih advance gitu. Jadi lebih punya banyak fungsi mungkin salah satunya gitu. Dan kalau kita bahas lebih lanjut, katabolisme itu salah satunya prosesnya respirasi sel yang bakal kita bahas lebih lanjut ya, respirasi seluler. Nanti dia itu kan tadi ini ya memecah makanan jadi energi. Nah, memecah makanan jadi energi, makanan yang tadinya kompleks jadi energi, energi yang yang strukturnya sederhana itu salah satu katabolisme. Sementara anabolisme ini contohnya itu fotosintesis, terus ada biosintesis, terus mungkin ada kemosintesis gitu. Pokoknya yang sekarang sintesis kan artinya ini ya, kayak membentuk gitu. Membentuk. Jadi kalau ada yang sintesisnya itu harusnya anabolisme, dia itu ngebentuk sesuatu yang tadinya sederhana jadi kompleks. Itu mungkin buat katabolisme anabolisme sedikit ya. Kita bakal fokus ke katabolisme, khususnya respirasi sel, di mana respirasi sel ini ada 3 jenis. Iya, ada 3 jenis, ada 3 kayak kelas. Ada respirasi aerob, respirasi anaerob, dan fermentasi. Tadi udah sempat dibahas sedikit juga, aerob itu butuh O2, anaerob itu nggak butuh O2. Sementara kalau fermentasi ini beda ya teman-teman, antara respirasi anaerob dan fermentasi. Mungkin kayaknya pas SMA dulu juga beberapa textbook itu ada yang nggak ngebedain mereka berdua, tapi kita tekanin di sini mereka berdua itu beda. Di mana fermentasi itu, spoiler dikit, fermentasi itu intinya adalah kayak versi light. Light itu kan kayak ini ya, kayak versi simpelnya gitulah. Versi simpelnya dari aerob dan anaerob gitu. Jadi nanti mereka punya salah satu siklus, bukan siklus sih, tahapan yang sama, tapi fermentasi itu cuman kayak versi simpelnya doang gitu. Kurang lebih gitu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut juga ya. Nah, udah kita fokus ke respirasi sel, kita juga bakal fokus tepatnya ke respirasi aerob gitu. Karena aerob itu kan tadi pakai O2 dan mungkin salah satu alasannya mayoritas juga makhluk hidup kalau respirasi gitu, menghirup udara yang digunakan juga oksigen gitu. Jadi mayoritas makhluk hidup ini perlunya oksigen. Jadi kita bakal coba fokus ke respirasi aerob, di mana ini kayak digunakan oleh mayoritas gitu ya. Oke. Tapi nanti bakal dijelasin juga kok anaerob itu bedanya apa, fermentasi bedanya apa. Jadi itu. Oke. Nah, biar kita nggak tersesat gitu ya. Biologi banyak banget informasi, banyak banget fakta. Kita buat peta jalannya dulu lah. Kita buka Google Map-nya dulu. Ini respirasi aerob itu nanti kita bakal kemana aja, tahapannya kayak gimana gitu, lokasinya di mana, gitu kita buat peta jalannya dulu ya. Terus di kanan atas kalau kalian lihat ada glukosa nih. Glukosa yang bakal digunakan, glukosa ini bakal kita gunakan buat respirasi aerob. Jadi glukosa ini bisa dibilang bahan utama dari respirasi aerob ini. Gitu. Dan respirasi aerob tadi yang udah sempat disinggung juga bakal terjadi di sel ya. Jadi di sel kita karena tadi respirasi aerob kan respirasi seluler. Respirasi yang terjadi di sel. Letaknya di mana? Di mitokondria. Kita coba ikutin dulu. Nanti tahap 1 ada glikolisis. Tahap 2 ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap 3 ada siklus Krebs atau asam sitrat. Tahap keempat finishnya ada di fosforilasi oksidatif.
untuk glikolisis sendiri nanti kita bakal lokasinya itu masih di sitosol ya. Sitosol itu sitoplasma, jadi masih ada di luar mitokondrianya prosesnya. Sementara kalau dekarboksilasi oksidatif tahap kedua nanti udah masuk ke mitokondrianya kita. Nah, itu tepatnya ada di matriks, ada di matriks mitokondria. Matriks itu ini ya, area dalam mitokondria yang dilapisin oleh membran gitu. Jadi area ini mungkin kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak, kelihatan. Oke, thank you Kak. Iya, jadi mungkin kita bahas sedikit juga dari struktur mitokondria. Mitokondria itu sebuah struktur, sebuah organel yang membrannya itu ada dua guys. Jadi membrannya membran ganda, ada dua gitu, ada yang di luar, ada yang di dalam. Mungkin udah pernah dibahas juga di sekolah kalau mitokondria itu fungsinya buat menghasilkan energi gitu ya. Nah, strukturnya kalau kita lihat yang oranye itu adalah membran luarnya. Jadi membran yang bersentuhan langsung sama selnya gitu, bersentuhan langsung sama sitoplasma, membran luar. Ada juga membran yang di dalam. Jadi kayak gini nih, ada membran luar, ada membran dalam, nah gitu. Tapi mereka nggak saling nempel. Mereka ada pembatasnya yang wilayah di luar, wilayah di antaranya ya. Ini ada wilayah sendiri di antara membran dalam dan membran luar yang warnanya agak krem gitu ya. Ini namanya adalah ruang intermembran. Jadi ruang inter itu antara membran-membran. Jadi ruang antara membran. Itu mitokondria ya. Terus di dalamnya ini ada membran dalam yang warnanya agak gelap. Nah, di dalamnya membran itu baru kita ke matriks mitokondria. Oke, jadi itu mungkin sekilas mitokondria ya. Dia struktur yang dua layer, dua lapisan membran. Dan di antaranya itu ada ruang intermembran. Di dalam membran dalam membran dalam. Ya itulah. Dalam membran dalam baru kita ke matriks. Dan ini bisa dilihat lokasi-lokasinya ya. Dekarboksilasi oksidatif itu bakal di matriksnya. Terus nanti kita jalan-jalan lagi. Ini ilustrasi aja ya, kita nggak nembus membran dalam ini nggak, kita ilustrasi aja. Nanti dari matriks kita masih di matriks buat siklus Krebsnya. Terus nanti buat fosforilasi oksidatif buat tahap terakhir baru kita ke membran dalam gitu. Nanti ada struktur khususnya tuh di membran dalam. Kita nanti bakal bahas biar gak tersesat nih guys. Kita bakal ngikutin peta jalan ini. Nah, oke. Kita sampai di tujuan pertama kita. Tujuan pertama kita ada di glikolisis. Selamat datang di glikolisis. Di glikolisis itu ada di sitosolnya ya, prosesnya. Ada di sitosol atau sitoplasma atau cairan sitoplasma dari selnya. Jadi masih di luar mitokondria. Nanti kita fokus tempat utamanya itu kayak kantor kita ada di mitokondrianya gitu. Jadi kita masih di luar kantornya dulu. Masih di sitosolnya dulu. Glikolisis, apa sih maksudnya glikolisis gitu kan? Kayak apa gitu. Nah, kita perlu tahu juga kalau di biologi itu salah satu yang agak penting juga, kita tahu arti dari suatu istilah gitu, suatu nama. Kita perlu tahu dulu artinya apa. Karena dari namanya itu biasanya bakal ngegambarin secara singkat proses dari itu sebenarnya apa sih gitu. Karena kalau kita coba lihat dari glikolisis, gliko sama lisis. Gliko itu gula, glukosa gitu ya. Lisisnya itu memecah, mengurai. Itu kan udah ngegambarin tuh. Oh, glikolisis itu bakal nanti memecah glukosa. Oke, gitu. Jadi dari namanya aja udah agak kegambar gitu kan. Itu salah satu pentingnya buat tahu istilahnya itu artinya apa sih gitu. Jadi kayak intronya dulu lah. Oke. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari glikolisis dari gambarnya ini yang terpampang besar gitu ya. Ada 10 tahap glikolisis, guys. Waduh. Mungkin udah pada puyeng duluan, udah pada berasap duluan, tapi tenang aja. Dari glikolisis ini yang penting itu nanti kita coba
bahas yang penting cuman tahu dia itu prosesnya ubah apa jadi apa, terus yang dihasilin apa, udah sih. Yang penting itu sih, nanti kita tahu aja gitu, dia itu butuh apa, dihasilin apa, prosesnya secara singkat kayak gimana. Jadi 10 tahapan ini eh gak perlu dihafalin sih, karena kalau di UTBK, setauku kalau di UTBK gak bakal sedetail itu. Misalnya kayak apa nih, 2-fosfogliserat akan mengalami eh, hidrolisis, airnya keluar dengan dibantu oleh enzim apa. Wah, itu terlalu detail tuh, kayaknya kesian juga gitu kan. Setauku dari UTBK sendiri UTBK sendiri gak akan sedetail itu sih. Kita bakal coba ke ini aja, ke yang memang perlu gitu ya, perlu dibahas. Oke, glikolisis tadi kita sempat, dari artinya sendiri adalah memecah glukosa ya. Memecah glukosa untuk menjadi apa? Kalau dilihat di, mungkin aku bisa gambar dikit ya. Kalau dilihat di tahap akhirnya ada pirufat. Nah, ini udah paling ini nih, udah paling dasar dari glikolisis. Glikolisis itu intinya adalah memecah glukosa, memecah gula menjadi pirufat. Kita shortcut aja lah ya, kita ambil jalan pintas. Nah itu, intinya itu. Glikolisis pengen memecah glukosa menjadi pirufat. Terus kalau kita lihat di samping kiri, produknya tapi nggak cuma pirufat nih. Ada pirufat, NADH, dan ATP. Nah, terus juga dari jumlahnya gitu kan, jumlahnya kelihatannya angkanya cantik nih, ada 2, 2, 2. Terus kalau mau disingkat ini sih, 2 pinat. Pirufat, NADH, ATP. Nah gitu ya. Pirufat, NADH, ATP, pinat. Terus jumlahnya ada 2, masing-masing 2. Mungkin timbul pertanyaan gitu ya, kenapa 2? Gitu. Kayak, kenapa gitu. Nah mungkin biar teman-teman tahu juga kenapa jumlahnya itu ada 2, karena kalau kita lihat di piruvatnya sendiri, tujuan utama glikolisis pengen ngebuat pirufat. Pirufat itu, kalau kita lihat ini strukturnya, C-nya itu ada 3 nih guys. 1C, 2C, 3C. Nah, atom C-nya itu pirufat punya 3. Sementara glukosa, kalau kita hitung di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Jadinya karena kita judulnya juga memecah glukosa, kita pecah 6 karbon ini jadi 2. Jadi 2 bagian. Jadi 3 dan 3, di mana 3-nya ini yang bakal jadi pirufat gitu. Makanya jumlah pirufat yang dihasilkan ada 2. Asalnya dari jumlah strukturnya gitu. Jumlah strukturnya itu yang dimana ada 6 atom C pada glukosa dipecah jadi 2. Gitu. Terus mungkin juga kita pengen bahas NADH kali ya. NADH ini kayaknya apa gitu. Kalau ATP mungkin teman-teman udah pernah dengar juga. ATP itu jadi energi kan ya. Currency energi tubuh kita, kayak mata uang energi yang digunakan tubuh kita itu dalam bentuk ATP. Tapi kalau NADH sebenarnya apa sih fungsinya gitu kan? Nah, ini penting juga nih guys. NADH ini juga penting dalam respirasi seluler ini, karena fungsinya NADH ini adalah kalau dibuat simpel itu dia bakal nyimpen energi gitu. Dia bakal ngebawa energi bareng diri dia untuk disalurkan ke tahap lain, di mana nanti energinya bakal bisa dilepas dan ATP gitu. Bentar guys, bisa di-mute dulu mungkin ya. Thank you. Oke, lanjut. Balik lagi ke NADH. Tadi NADH itu fungsinya, tugasnya adalah nyimpen energi di dalam tubuhnya, membawa energi di dalam tubuhnya untuk kemudian disalurkan ke tahap lain. Jadi dia kayak kurir gitu, mamang kurir, si lambat, kurir, apalah pokoknya kurir lah gitu ya. Jadi dia tugasnya buat ngebawa energi yang ada di dalam tubuhnya untuk nanti di drop off
di proses lain gitu. Jadi dia tugasnya cuman jadi kurir aja sih gitu. Ngebawa energi. Terus energinya dari mana? Energinya itu didapat dari, kalau dilihat ini ada tahapan khusus yang menghasilkan NADH ya di sebelah kanan ini. Nah, tahapannya itu yang terjadi adalah ini ada NADH ini pertama dia bentuknya NAD+. Nah, itu sebelum mamang kurirnya bawa package-nya, bawa paketnya, namanya dia itu NAD+. Tapi setelah dia udah nganterin, nanti namanya jadi NADH. Oh, bentar, dari ada yang bilang elektron shuttle. Oh, ini bener banget tuh. Elektron shuttle. NADH itu elektron shuttle. Atau pembawa elektron gitu ya. Maksudnya elektron gimana? Jadi si NADH ini dapat energinya itu dari bawa elektron, guys. Oke. Jadi energi yang dibawa itu dalam bentuk elektron, yang dimana elektronnya itu didapat dari serangkaian proses-proses yang dilakukan oleh glukosa gitu. Jadi nanti glukosanya itu kan bakal melalui berbagai proses yang ya ribet lah gitu ya. Tapi nanti si glukosa ini yang udah diproses bakal melepas elektronnya dan ngedonate, enggak donate sih, dan mempercayakan si mamang kurir ini buat ke bawah gitu. Dia bakal ngasih elektronnya ke si NAD+, biar nanti setelah jadi NADH bakal dibawa ke proses lain untuk nanti di drop, terus nanti bakal menghasilkan energi. Nah gitu. Kira-kira NADH gitu sih. Tapi oh ya, perlu di note juga ya, perlu dicatat juga reaksi yang terjadi. Nah, reaksi yang terjadi dari NAD+ menerima elektron. Mungkin kalau kita sedikit ke kimia, kalau menerima elektron. Nah, menerima elektron itu nama reaksinya apa tuh, guys? Ada yang pengen nyoba jawab? Ketika suatu molekul menerima elektron, dia terreduksi. Adelia, Afifah, reduksi. Kalau menerima elektron, ada yang lain? Nggak, itu benar sih. Iya, benar banget. Jadi Adelia dan Afifah benar banget. Kalau suatu molekul itu menerima elektron, dia itu bakal terreduksi. Karena mungkin kalau di kalau dari kimianya itu, reduksi itu kayak membuat suatu molekul jadi lebih negatif gitu kan ya. Dia nerima elektron, di mana elektron itu negatif, matanya. Ketika dia nerima, dia bakal terreduksi, terkurangi, jadi kayak lebih negatif. Nah gitu. Jadi si NAD+ ini bakal terreduksi jadi NADH gitu ya. Dan si molekul yang ngasih elektron, namanya apa tuh? Molekulnya ngasih elektron, pasangannya reduksi apa tuh? Oksidasi dari quarter X. Oksidasi ya. Oke, benar banget. Sementara dari molekul yang ngasih elektron itu namanya teroksidasi. Itu ini mungkin agak mendasar tapi cukup penting juga ya untuk diketahui kalau NADH dihasilkannya itu melalui proses reduksi oksidasi, di mana si NADH menerima elektron dan elektronnya itu bakal jadi sumber energi, dia tereduksi gitu kan. Terus yang ngasih elektronnya itu namanya oksidasi, teroksidasi, dia melepas energinya gitu, melepas energi yang dia punya. Karena kan kita ini ya, tujuan utama, balik lagi ke tujuan utama respirasi sel untuk membuat energi. Jadi kita bakal main banyak banget di yang namanya energi gitu. Dan salah satunya nih reaksi reduksi oksidasi, melepas dan menerima elektron yang bisa ngebantu kita buat pindahin energinya itu. Nah gitu. Ini mungkin ada fase-fasenya, ini nggak usah dihafalin lah ya. Glikolisis itu ada 2 fase. Jadi ada energi investment phase, ada energi payoff phase. Ada investasi, ada cuan. Ya gitu ya. Tapi nggak usah dihafalin sih.
Oke, mungkin itu dari glikolisis ya. Ini kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung aja sih. Tapi nanti juga ada sesi khusus kok. Sebelum kita kuisis ya, bakal ada sesi khusus pertanyaan. Kira-kira itu buat glikolisis. Balik lagi, kita coba recap sesingkat. Glikolisis dari glukosa menjadi apa? Coba dituliskan di chat. Kita pengen buat apa dari glikolisis? Mengubah glukosa menjadi nama molekulnya apa? Ada yang pengen jawab di chat? Pirufat. Habis Simanjuntak. Benar banget. Glikolisis pengen mengubah glukosa, mengurai glukosa menjadi pirufat. Gitu. 2 pirufat ininya ya, detailnya. Dan ada juga produk-produk lain yaitu 2 NADH dan 2 ATP. Jadi kalau disingkat jadi 2 pinat, 2 pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Kurang lebih itu untuk glikolisis. Itu yang perlu diingat ya. Ini mungkin fosforilasi agak kelewat, sorry. Tadi NAD plus dan NADH udah ya. Yaitu redox, yaitu kurirnya yang bakal bawa energi kita. Dan ada pirufat. Oke, mungkin fosforilasi singkat aja. Kalau fosforilasi, mungkin biar ke depannya kalau ketemu gitu ya. Jadi gak bingung ini apa sih maksudnya fosforilasi gitu. Singkat aja kalau fosforilasi, Kalau fosforilasi itu, singkatnya adalah dari fosfor sih, atau fosfat. Jadi dia itu bakal, dia ini sebuah proses di mana sebuah molekul itu menerima satu gugus fosfat. Waduh, ini tulisannya kayak, sorry banget ya. Menerima satu gugus fosfat. Fosfat. Nah, itu namanya kalau fosforilasi. Makanya nanti kalau suatu molekul terfosforilasi, biar gak bingung gitu ya. Itu namanya itu berarti dia kayak menerima satu gugus fosfat. Dan gugus fosfat ini dia kan yang membentuk ATP ya. ATP itu adenosin trifosfat. Ada 3 fosfat di ATP. Jadi kalau dia menerima fosfat itu kayak sama aja kayak dia menerima energi. Kurang lebih sih gitu ya. Biar gak bingung aja nih ke depannya. Oke. Oke. Lanjut ke tahap kedua. Setelah kita memecah glukosanya, kita punya pirufat, terus ada mamang kurirnya juga udah jalan gitu kan, bawa energinya. Kita sampai ke tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadinya tadi di dalam mitokondria ya, di matriksnya terutama. Matriks mitokondria. Jadi kita udah masuk ke matriks, udah masuk ke mitokondrianya. Sama deh, kita coba bahas dulu namanya apa sih maksudnya. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi sendiri D tambah karboksil. Jadi kalau D itu biasanya melepas gitu ya, atau nggak punya, atau nggak ada. Jadi kalau digabungin sama karboksil, dia itu melepas karboksil. Karboksil itu, ini sih guys, dia adalah nama sebuah gugus gitu, gugus karboksil. Kalau dilihat di gambar, ini nih, yang COO, nah ini namanya karboksil. Ini kalau nggak salah bakal ketemu juga di pelajaran kimia. Jadi sabar aja, mungkin kalau masih agak bingung, tapi setidaknya kita tahu namanya dulu ya, lagi biar tahu konsepnya itu maksudnya apa sih. Dia ini namanya gugus karboksil dan adanya di pirufat. Jadi si pirufat ini punya gugus karboksil. Begitu masuk ke matriks mitokondria, si karboksil ini bakal dilepas gitu, sesuai namanya gitu ya, dekarboksilasi oksidatif. Dan dilepasnya itu kalau dilihat dari tahap 1 bakal jadi CO2. Nah, ini dia salah satu sumber CO2 dari tubuh kita. Dihasilinnya itu pas tahap dekarboksilasi oksidatif. Asalnya dari karboksil ini mungkin agak detail juga, tapi ya kayaknya nggak usah terlalu hafal karboksil ini sih. Cuman asal tahu aja ya kita gitu. Oke, terus tadi karboksil yang dilepas jadi CO2. Terus oksidatifnya apa? Oksidatifnya itu maksudnya ada reaksi oksidasi lagi nih.
Reaksi oksidasinya kalau mungkin dari angka 2 sama 3. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi nih. Ada reaksi redox lagi nih. Reaksi oksidasinya itu kira-kira nomor 2 apa nomor 3, guys? Ada yang pengen jawab di chat? Silakan. Reaksi oksidasi dari dekarboksilasi oksidatif itu yang nomor 2 atau yang nomor 3? Oke, let's go, let's go. Ada yang mau jawab kan ya? Langsung aja 2, 3. Oke, udah yang jawab. 2, 2, 2. Dari pacar Kyungso. Sorry banget, nggak tahu. Ada Syahidanaya 2. Lavenia 2. Oke, mantap banget nih. Kayaknya udah pada udah pada familiar ya sama reaksi oksidasi yang ada di respirasi aerob. Benar banget, guys. Ini 2 semua lagi. Wah, keren. Reaksi oksidasinya itu nomor 2 ya. Karena tadi kita ingat untuk menghasilkan NADH itu reaksinya itu redox itu, oksidasi dan reduksi. Oksidasi itu ketika si molekulnya melepas elektron, reduksi ketika molekulnya itu menerima elektron. Dan ini digambarkan oleh nomor 2. Makanya kalau NADH ya, NADH itu reduksi oksidasi. Nanti si NAD plusnya bakal nerima elektron, bakal isi energi yang teroksidasi itu apapun molekul yang ngelepas elektron. Yang kalau di sini itu ada piruvatnya nih. Piruvatnya ngelepas elektron. Kalau tadi kan mungkin ada glukosa yang udah diproses gitu ya, tapi sekarang piruvatnya. Oke, keren. Terus ya ini tahap 3 namanya pemasangan CoA. Nah, itu. Kalau dari dekarboksilasi oksidatif sendiri yang perlu dihafal ini sih, balik lagi yang dibutuhkan di reaksinya apa, yang dihasilin apa gitu. Ini sebenarnya langkah 1 2 3 kayak hampir gak pernah lah dikeluarin di UTBK gitu. Jadi kita asal tahu aja kalau piruvat itu dibutuhkan yang pertama kali, terus nanti dari si piruvat ini bakal dihasilkan asetil CoA namanya. Asetil CoA namanya itu dapat dari asetil, ini yang bawah itu namanya asetil, yang atas namanya CoA. Jadi digabung aja gitu, tinggal asetil sama CoA. Yang bawah asetil, yang atas CoA. Nah, si CoA-nya ini kalau kita lihat ke key points-nya, dia itu apa gitu loh. Apa gitu, CoA. Nah, si CoA-nya ini itu ternyata molekul tambahan yang ditambahin ke asetil biar dia itu energinya banyak lagi gitu. Jadi si koenzim A ini namanya disingkat CoA, dia itu kayak punya banyak energi gitu, dan sesuai sama tujuan akhir kita kan pengen punya banyak energi biar kita bisa beraktivitas. Jadi molekulnya itu ditambahin CoA, ditambahin energi ditambahin gugus CoA biar energinya banyak lagi gitu. Karena tadi mungkin kalau kita balik lagi, kalau kita redox melepas elektron, elektron punya energi. Nah, logikanya kan kalau kita melepas elektron berarti kita melepas energi, nanti kayak energinya berkurang gitu kan. Makanya kayak perlu ditambahin lagi energi tambahan dalam bentuk CoA. Kalau kurang lebih begitu. Terus juga dari produknya nih yang perlu di garis bawahi itu si asetil CoA-nya. Nah, jadi oke, dari yang perlu di garis bawah itu dari dekarboksilasi oksidatif, produknya itu kalau disingkat 2 nakotil. Jadi 2 NADH, 2 asetil CoA. Oke, pantas ini kayak ada yang kelewat nih. Sorry. Kalau dilihat ini ada CO2 yang keluar juga ya. Nah, harusnya di tengahnya ini nyempil 2 CO2. Gitu. Jadi nakotil itu NADH, CO2, asetil CoA. Dan jumlahnya sama 222 juga karena kita punya 2 piruvat dari glikolisis tadi ya. Jadi 222. Oke, sebentar. Nah, itu sih. Itu paling dari dekarboksilasi oksidatif. Yang perlu ditekanin sama teman-teman produknya ya.
dekarboksilasi oksidatif itu pengen ngebuat asetil-CoA dari pirufat yang kita dapat dari glikolisis sebelumnya. Jadi dipindahin ke dalam matriks mitokondria, terus serangkaian 1, 2, 3 ini alfa CO2, redox, sama masang CoA, sehingga dihasilkan asetil-CoA. Untuk kita bawa lagi ke proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Oke. Tadi kita udah dapat dari perjalanan sebelumnya, kita udah dapat asetil-CoA ya dari dekarboksilasi oksidatif. Kita bawa tuh asetil-CoA ke matriks mitokondria lebih dalam lagi untuk melakukan namanya siklus Krebs atau asam sitrat. Jadi dia membentuk siklus guys, muter-muter aja gitu. Jadi nggak ada yang molekul utamanya itu nggak keluar dari siklusnya, cuma nanti kayak dicomot-comotin aja gitu. Jadi dia cuma kayak muter-muter aja. Dan kenapa namanya Krebs? Itu dari penemunya, Sir Hans Adolf Krebs. Kalau dari siklus asam sitratnya sendiri, sitratnya itu atau asam sitrat itu diambil dari sitrat sebagai senyawa yang dihasilkan pertama. Nah, kalau dilihat dari yang kanan yang lebih ribet, ini ada sitrat nih sebagai produk pertama. Itu diambil namanya dari situ ya. Oke. Intinya itu siklus Krebs ini walaupun riuh banget nih yang paling kanan. Balik lagi kita coba tekanin lagi sebenarnya pengen dihasilin apa gitu ya dari siklusnya, dari prosesnya. Kalau dari siklus Krebs sendiri, kita itu pengen, kalau yang di kanan ini ada singkatannya lagi nih. Biasa, biar paling gampang ya. Namanya itu 62 NAFA 42 CoAT. Kalau dipanjangin itu 6-nya itu dari 6 NADH, lumayan banyak ya. Kalau tadi itu 222, sekarang langsung 6. Fa-nya itu FADH2. Kalau 4-nya itu CO2. Terus 2 CoAT, 42 CoAT, 4 CO2, 2 ATP. Nah, gitu. Jadi di siklus Krebs ini tujuannya sih itu aja. Lagi-lagi kita pengen buat energi kan ya. Tujuan utama dari respirasi aerob, makanya yang dihasilkan juga ini nih, 6 NADH2, 2 FADH2. Yang mana mereka berdua ini, kalau tadi ada yang nyebut elektron shuttle ya, itu bagus, benar banget. Dia yang bakal membawa energinya itu. Tapi ada juga 4 CO2 sebagai kayak limbah ya, dan 2 ATP sebagai energi yang langsung bisa digunakan. Nah, ini kalau dilihat itu mungkin kita bahas sedikit aja dari apa yang terjadi di siklus Krebs. Siklus Krebs ini pakai asetil-CoA yang kita dapat dari perjalanan sebelumnya. Asetil-CoA ini kayaknya kayak pernah keluar deh, cuman kurang ingat juga. Si asetil-CoA ini bakal bergabung sama yang namanya oksaloasetat. Jadi asetil-CoA plus oksaloasetat, dia itu bakal menghasilkan sitrat. Gitu. Jadi kayaknya yang paling penting dari tahapannya siklus Krebs ini aja sih. Di mana asetil-CoA itu bergabung sama siapa pertama kali gitu ya. Pertama kali dia bergabung sama siapa, terus dihasilkannya apa? Asetil-CoA bakal bergabung sama oksaloasetat dan dihasilkan sitrat sebagai tahap pertama dari siklus Krebs. Kemudian nanti sitratnya ini bakal muter terus membentuk sebuah siklus, dan selama dia muter, si sitratnya ini pertama bakal berubah jadi banyak molekul-molekul lain karena mengalami reaksi segala macam itu yang sebenarnya nggak usah dihafalin. Kedua, si sitratnya ini lama-kelamaan itu bakal dicomot-comotin satu-satu bagian-bagiannya. Jangan dibuang ya, tusukannya ya. Oke, thank you. Kita lanjut lagi. Balik lagi ya, sitratnya itu bakal dicomot-comotin bagiannya satu-satu. Kalau dilihat, ini ada NADH lagi nih. Dan prosesnya itu terjadi 3 kali ya. 1, 2,
3. Terus juga ada lagi namanya kayak kembarannya kayak gini, FADH2. Nah, itu dia ini juga kurang lebih tugasnya sama kayak NADH. Jadi kalau ketemu FADH2 nggak usah bingung, ya ini kurang lebih sama kayak NADH. Gunanya itu buat memindahkan energi, buat ngebawa energi. Cuman si FADH2 ini, energi yang dibawa itu cuman kayak lebih sedikit. Bedanya itu doang. NADH nanti bakal menghasilkan lebih banyak energi, FADH2 bakal menghasilkan lebih sedikit energi. Bedanya itu aja. Jadi nggak usah bingung. Dan kita lihat NADH-nya dihasilkan 3 kali, FADH-nya dihasilkan sekali. Terus ada CO2 juga nih yang keluar. Kalau kita hitung, NADH-nya ada 3, FADH 1. CO2 ada 2. Tapi kenapa? Oh, sama ada ATP juga ya, jangan lupa. Tapi kali 2 gitu. Nah, ini balik lagi karena asetil-CoA yang kita punya dari perjalanan sebelumnya itu ada 2. Nah, itu tinggal dikali 2 aja. 3 jadi 6, 1 jadi 2, 2 jadi 4, ATP-nya juga jadi 2. Jadi dipakai semuanya gitu ya, nggak ada yang terbuang. Dua-duanya asetil-CoA bakal masuk ke siklusnya, terus bakal dihasilkan produknya itu dikali 2 gitu. Terus juga ini key points-nya juga mungkin nggak bakal ditanya, tapi biar nggak menimbulkan kebingungan aja ya. Ada yang namanya GTP. Ini juga mirip sama ATP. Nih guys, kalau GTP itu kurang lebih dia itu pertama bisa digunakan jadi energi langsung, tapi dia juga bisa diubah jadi ATP gitu. Jadi dia sama-sama sumber energi yang bisa digunakan sel. Cuman kalau GTP ini nanti bakal dihasilkan oleh cuma beberapa sel aja gitu. Jadi kayak dihasilkan oleh beberapa sel aja dan dia juga bisa jadi ATP atau bisa dihasilkan atau bisa digunakan langsung. Bedanya itu aja sih. Kurang lebih dia sama-sama fungsinya kayak ATP untuk sumber energi gitu ya. Cuman bedanya dia ini bisa berubah jadi ATP dan juga cuma dihasilkan di beberapa sel tertentu gitu ya. Bedanya itu di GTP. Tapi juga ada sih kalau yang ngasilin langsung ATP itu juga ada. Cuman ya terlalu detailnya, nggak salah. Oke. Kira-kira itu buat siklus Krebs ya. Produknya ada 62 NAFA, 42 COAT, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, 2 ATP. Kita ngambil asetil CoA dari dekarboksilasi oksidatif buat masuk ke siklus Krebs ini yang jumlahnya ada 2. Dan ya produknya itu kurang lebih itu sih buat siklus Krebs. Masuk siklus nanti dicomot-comotin gitu. Oke, kita quick recap buat ingat nge-refresh pikiran sedikit ya dari apa aja yang udah kita bahas sejauh ini. Dari pertama glikolisis, letaknya itu ada di sitoplasma atau sitosol, cairan sitoplasma. Dihasilkan 2 pinat, 2 piruvat, 2 NADH, 2 ATP, karboksilasi oksidatif, 2 NADH, 2 asetil CoA, nakotil ya. Ada yang kelewat kan ya? Kayaknya ada yang kelewat nih. CO2-nya kayak kelewat nih. Waduh, sorry. Dekarboksilasi oksidatif juga ngasilin 2 CO2 ya. Oke, terus siklus Krebs. Siklus Krebs ada 6 NH2, 6242 nafakot, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Di mana semuanya ini dihasilkan karena hasil dikali 2 gitu ya. Karena dari awal kita glikolisis itu kita punya 2 piruvat. Ke belakangnya juga bakal dikali 2. Nah, terus ini kita lihat di bawah ada, kalau kita jumlahin ATP, kita tahu kalau tubuh itu butuh energi dalam bentuk ATP. Tapi ATP yang dihasilin cuma 4 gitu. Kayak udah 3 tahap, tapi ATP-nya cuma 4. Ini terus gimana gitu, energinya kok dikit banget. Nah ini balik lagi, jangan lupa kalau energi kita itu kebanyakan ada di mamang kurirnya ya. Ada di elektron shuttle-nya, yaitu FADH2 dan NADH. Mereka ini yang nyimpen energi banyak banget di dalam tubuhnya.
untuk nanti dibawa ke tujuan akhir, yaitu langkah keempat yang sebentar lagi kita bahas. Itu jadi jumlahnya yang bakal di drop itu ada 10 NADH dan 2 FADH2 gitu ya. Jadi energinya itu tersimpan di dua ini. Oke, kita sampai ke destinasi terakhir, yaitu fosforilasi oksidatif sebagai proses terakhir dari rangkaian respirasi aerob. Oke, dari fosforilasi oksidatif itu sendiri, mungkin kalau di textbook ya, dari textbook beberapa yang udah aku lihat itu ada yang nggak terlalu mention fosforilasi oksidatif, tapi kayak cuman fokus ke rantai transport elektronnya aja. Itu. Jadi langkah keempat itu banyak yang bilang rantai transport elektron. Itu sebenarnya benar juga, tapi yang pentingnya bukan yang penting sih. Ada temennya nih, yaitu langkah kedua namanya chemiosmosis. Ini langkah yang nggak kalah penting dan nggak bisa ditinggalin gitu dari satu rangkaian respirasi aerob. Kalau dua-duanya digabungin, itu namanya fosforilasi oksidatif. Balik lagi, fosforilasi itu tadi ini kan ya, memasangkan gugus fosfat ke suatu molekul. Fosforilasi. Kalau oksidatifnya adalah terjadi reaksi oksidasi gitu aja. Ini dapat namanya dari mana? Fosforilasi oksidatif berarti kita masangin gugusnya itu melalui gara-gara ada reaksi oksidasi gitu. Jadi pertama terjadi reaksi oksidasi. Nanti dari hasilnya itu bakal terjadi fosforilasi gitu. Jadi kayak reaksi berantai gitu yang tujuan akhirnya adalah fosforilasi. Fosforilasinya dalam bentuk apa? Yaitu membentuk ATP. Kalau kita lihat di sini, mungkin sebentar. Nah, ya itu yang penting-pentingnya aja tuh yang kita lingkarin. Jadi NADH-nya yang di paling kiri itu ngedrop elektronnya yang mereka bawa, udah bawa dari glycolysis, cyclus Krebs itu mereka udah bawa, itu ngedropnya nanti di sini. Ngedrop energinya itu nanti di sini. Terus FADH2 juga di sini. Jadi ini kayak destinasi terakhirnya. Tujuannya apa? Untuk paling akhir kalau kita lihat itu ngasilin ATP. Jadi ADP-nya itu nanti bakal ADP itu adenosin difosfat. Jadi 2 fosfat nanti dipasangin fosforilasi 1 fosfat. Jadi fosfatnya 3 bentuk ATP, baru ATP ini bisa digunakan tubuh. Jadi kurang lebih fosforilasi oksidatif itu ya. NADH dan FADH2-nya nanti bakal naruh energi yang udah mereka bawa-bawa di sini dan nanti akan dihasilkan ATP. Nah, mungkin kita bisa coba bahas satu-satu nih. Oh, sorry, ini ada yang nanya ya di chat. Pacar Kingso. GTP berarti dari guanin ya, Kak? Iya, bener. Guanin. G-nya guanin, kalau A kan adenosin ya. Kalau GTP itu guanin trifosfat. Terus Emrian, ini kayaknya udah dijawab juga. Kak izin nanya, yang dikali 2 tadi bisa diulang nggak? Masih kurang paham. Terus dijawab pacar Kingso, pakai 2 molekul asetil-CoA, hasil masing-masing juga dikali 2. Nah, itu benar banget. Diingat lagi, pas pertama kali itu glikolisis ngasilin 2 piruvat, nanti pas masuk ke destinasi selanjutnya, 2 piruvat ini dipakai dua-duanya, sehingga kedepannya hasilnya itu kayak 2, 2, 2, 2 gitu, dikali 2. Karena bahan dasarnya ada 2 gitu, jadi bisa dikali 2. Kurang lebih gitu sih, ini udah benar banget dari pacar biasa. Oke, balik lagi. Rantai transport elektron. Nah, ini maksudnya apa sih rantai terus transport elektron? Rantainya ini didapat nama dari, kalau kita lihat strukturnya ini kayak ngebentuk rantai, kurang lebih ngebentuk rantai. Mereka ini yang ungu-ungu itu sebenarnya protein yang tugasnya kalau dilihat rantai berupa kompleks protein 1-4 itu namanya aja ya, kompleks 1, kompleks 2, 3, 4 yang saling terikat membentuk rantai untuk memindahkan elektron. Nah, memindahkan elektron. Jadi rantainya ini, kompleks-kompleksnya ini, protein yang warnanya ungu ini, tugasnya itu cuma estafet aja.
estafetin elektronnya dari si NADH dan FADH2 yang kita tahu mereka punya elektron banyak banget. Itu nanti mereka ambil, si proteinnya ambil, atau NADH dan FADH2-nya keluarin, dan begitu diambil, itu nanti elektronnya bakal dipindah-pindahin terus. Dari kompleks 1 turun ke kompleks 2, kompleks 2 turun ke kompleks 3, kompleks 3 turun ke kompleks 4. Nah gitu, jadi kayak estafet aja gitu kan. Kasih. Dan gerakan, kalau dilihat di poin kedua, gerakan elektron menuruni rantai. Ya ini agak, kalau dilihat dari gambarnya emang agak turun gitu kan ya. Menuruni rantai itu hingga bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O. Nah, kalau dilihat dari, ada. Dilihat dari tujuan akhirnya si elektron ini, itu pengen ketemu sama O2, nanti begitu ketemu O2, begitu ketemu oksigen, nanti bakal dihasilkan H2O atau air. Nah, jadi oksigen yang kita hirup itu baru dipakai di sini nih guys. Di paling akhir di tahap rantai transport elektron. Untuk apa? Untuk menerima elektron dan membentuk air. Baru dipakai di sini nih. Jadi kurang lebih tahap-tahap selanjutnya itu nggak memerlukan oksigen gitu ya. Baru di tahap ini aja. Dan kalau di poin ketiga, gerakan elektron itu akan mendorong proton keluar matriks. Maksudnya apa? Jadi pas si kompleks proteinnya ini estafet nih guys. Estafet dan mindahin elektron dari mamang kurirnya dulu kan. Dilepas tuh. Ini ambil elektron. Terus mereka estafet. Dan estafetnya ini, proses memindahkan elektron, itu juga pakai reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi pas melepas oksidasi, pas nerima reduksi, sorry. Melepas oksidasi, menerima reduksi. Gitu terus sampai ketemu O2. Dan reaksi redoks itu, kalau yang kita udah bahas tadi, bakal menghasilkan energi kan. Jadi mungkin kalau dianalogiin kayak ini ada pair. Pair ini kita tempelin ke suatu benda gitu. Pair ini kita anggap elektron, di mana elektron menyimpan energi. Kita tempel ke benda, dia reduksi. Nanti pas dia dilepas, nanti kan pair ini kayak swing gitu kan, kayak mental gitu. Itu bisa dianalogikan sebagai menghasilkan energi gitu guys. Jadi itulah mengapa redoks ini, reaksi reduksi oksidasi, bakal menghasilkan energi, yang dimana energinya itu bakal digunakan buat mendorong proton keluar matriks. Terus gunanya apa itu gitu kan? Ngapain kita ngedorong proton keluar matriks mitokondria? Nah, inilah kenapa langkah selanjutnya itu penting guys. Chemiosmosis. Jadi H+ yang didorong keluar, proton atau H+ ya sama. Ketika mereka didorong keluar, mungkin kalian udah pernah dengar juga namanya gradien konsentrasi. Jadi perbedaan konsentrasi antara dua tempat itu nanti menghasilkan gradien gitu ya, menghasilkan perbedaan sehingga timbul gerakan osmosis atau difusi gitu kan, gradien konsentrasi. Itu sama nih di sini, itu yang terjadi. Ketika banyak H+ yang didorong keluar matriks mitokondria, nanti di luar matriks mitokondrianya ini, atau kalau dilihat dari gambar itu namanya kita di ini ya, ruang intermembran. Nah, nanti di ruang intermembrannya ini guys, H+-nya itu bakal numpuk gitu. Bakal banyak banget, rame banget. Tapi di dalamnya itu, di matriksnya, dia bakal sedikit karena tadi udah pada didorong keluar. Kan? Nah ini yang kita namakan gradien konsentrasi, di mana salah satu lingkungan itu banyak, salah satu lingkungan itu sedikit. Nah nanti banyak dan sedikitnya ini bakal menimbulkan pergerakan. Gitu. Jadi si H+-nya ini diusir kan, pakai energi, nanti mereka pengen pulang kampung gitu. Pengen pulang kampung masuk ke matriks mitokondria, karena itu kayak tempatnya masih sedikit, kayak rumahnya gitu lah ya. Mereka pengen balik lagi ke rumahnya, tapi jalur masuknya itu cuman ada lewat namanya ini strukturnya ATP sintase.
Nah, itu poin kedua ya. Satu-satunya jalan pulang adalah melewati kompleks ATP sintase. Jadi mereka pengen pulang, protonnya pengen pulang, tapi satu-satunya pintu itu cuma lewat ATP sintase. ATP sintase ini sebuah struktur yang dimana ketika ada H plus lewat nih pengen pulang, masuk ke ATP sintase. Nanti si ATP sintasenya ini begitu ada H plus yang masuk, gitu kan? Masuk, terus nanti dia muter. Ini lumayan keren sih. Jadi ATP sintasenya itu muter, krek, terus yang di bawah ada strukturnya juga tuh. Kayak rotor, namanya rotor ya. Rotornya ini bakal muter, krek, begitu H plus masuk, dan yang di bawah juga nanti bakal muter. Gitu. Jadi ATP H plus masuk, muter, ATP sintasenya, terus yang bawahnya nanti juga ikut muter. Dan perputarannya ini, pergerakannya si ATP sintase, itu yang bakal menghasilkan ATP, guys. Jadi ATP benar-benar baru dihasilkan di tahap paling akhir, yaitu kemiosmosis, karena pergerakannya. Begitu. Karena pergerakan si ATP sintase ini. Dan juga perlu diingat, kalau satu NADH itu bakal ngasilin 3 ATP, satu FADH2 bakal menghasilkan 2 ATP. Gitu ya. Tadi kita sempat singgung juga tuh. Si FADH2 ini ininya sedikit, energinya sedikit. Nah, ini mungkin rangkumannya sih dari respirasi aerob. Kalau ada yang mau screenshot mungkin boleh. Tapi nanti dikasih juga sih. Tenang aja gitu ya. 5 detik ya, mungkin kalau ada yang mau screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, mungkin kita agak cepetin sedikit karena udah agak malam juga mungkin ya. Kita bakal coba ke respirasi anaerob sekarang. Respirasi anaerob ini bedanya, kalau dilihat prosesnya itu sama nih. Glikolisis sampai fosforilasi oksidatif. Cuman apa yang ngebedain dia sama aerob, itu cuman ada di tahap akhirnya, yaitu fosforilasi oksidatif. Kalau dilihat di sini tidak menggunakan O2. Nah, bedanya di situ doang. Semua prosesnya itu sama, cuman beda di O2. Nanti respirasi anaerob itu nggak menggunakan O2, tapi menggunakan alternatif. Contohnya apa? Ada SO4 2-nya. Sulfat gitu ya. Akibatnya nanti ATP yang dihasilkan bakal lebih sedikit, dan juga karena bukan O2, nanti bukan air yang dihasilkan gitu. Contohnya bisa asam sulfat, bukan asam sulfat, hidrogen sulfida gitu. Hidrogen sulfida ini yang nanti menghasilkan bau busuk. Nah, terus yang terakhir ada fermentasi. Fermentasi ini kalau kita sempat singgung juga tadi nggak sama ya sama respirasi anaerob. Si fermentasi ini dia cuma versi simpelnya dari respirasi. Kenapa simpel? Karena kalau kita lihat cuma ada glikolisis doang, guys. Dia itu cuma langkah-langkahnya itu sedikit banget. Yang pertama ada glikolisis. Oh, ini BTW ada 2 jenis fermentasi yang paling umum ya. Aslinya sih banyak. Ada 2 yang paling umum, ada alkohol, ada asam laktat. Kalau alkohol ini yang kita gunakan buat alkohol atau ragi gitu ya, roti atau apa, ini alkohol. Kalau asam laktat yang ada di tubuh kita ketika kita olahraga, sel otot kita akan memproduksi asam laktat ketika capek. Nah, ini 2 yang paling umum. Yang perlu di note juga key points-nya itu, dari fermentasi nggak perlu O2, jadi kurang lebih anaerob juga. Tapi yang dihasilkan ATP-nya cuma sedikit banget karena tahapan yang ada cuma glikolisis gitu. Jadi kita tahu glikolisis cuma menghasilkan 2 ATP. Jadi kalau fermentasi ATP-nya bakal sedikit banget, sama kayak glikolisis. Dan juga terjadi siklus NAD+. Kalau fermentasi itu bakal ada siklus NAD+, karena NAD+-nya ini bakal diubah semuanya jadi NADH, lama-kelamaan kan bisa habis gitu. Gimana cara biar gak habis NAD+-nya? Nanti si NADH-nya setelah ngelepas elektron bakal berubah lagi jadi NAD+. Elektronnya nanti diterima oleh molekul-molekul tertentu. Kalau alkohol ada si asetaldehid, nanti dia yang menerima elektron. Terus dihasilkan etanol. Sementara kalau asam laktat dia diterima oleh piruvat elektronnya, biar bisa jadi NAD+ lagi, terus dia nanti jadi laktat. Kurang lebih begitu ya buat fermentasi. Nah, ini ada mungkin agak
puyeng ya bacanya. Cuman ini rangkuman semuanya sih, mind map dari respirasi sel yang udah kita bahas malam ini. Nanti juga bakal dikasih, jadi tenang aja kalau agak kelewat. Aku kasih 5 detik untuk yang pengen screenshot ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sorry guys, ini agak dikejar waktu. Oke, dari referensi sendiri, ini yang aku pakai. Mungkin kalau ada yang nanti pengen baca-baca bukunya, ya nanti bisa kontak-kontak aja ya. Oke. Ini kita langsung quizzes nih Kak berarti. Ya, kita langsung quizzes ya, teman-teman. Oke, bisa langsung disebar aja, Kak, code-nya. Oke. Link quiznya udah aku share di ininya, udah aku share di chat ya, chat Zoom-nya. Ya, bisa langsung join aja ya, teman-teman. Oke, udah ada satu nih. Oke, let's go. Ada 50 yang masih bertahan. Ini yang para pejuang-pejuang UTBK gitu ya. Ya kita sekalian refreshing apa yang udah kita pelajari gitu ya, karena ya menurutku sih salah satu cara belajar yang bagus juga, kita nggak cuma belajar sekali tapi diulang-ulang lagi. Kita latihan soal, kita buat catatan, tuh Iya. coba diulang-ulang lagi gitu ya Kak. Iya, biar nempel banget di otak ya. Nah itu dia. Ayo nih, ada 22 dari berapa? 49. Semoga farmasi UGM dari Maria Prisinia Sipika Putri W. Panjang namanya. Amin. Amin, amin. Bismillah kedokteran UI dari LOL. Bismillah Amin kedokteran. juga. Amin, amin. Oke, udah berapa Kak yang gabung, Kak? Ada 26 nih. Oke. Ini sebelumnya layarnya masih udah ganti ke quizesnya belum ya, Kak? Udah. Oke, mantap. Oke, mulai aja kali ya, Kak. Biar nggak semakin malam. Atau masih ada yang mau join? Ayo guys, kita latihan-latihan bareng. Kita refresh ingatan kita. Biar kedepannya, bahkan kalau salah juga bakal lebih ingat sih. Jadi kita refresh aja bareng-bareng. Masih ada yang pengen join? Oh, lagi loading, Kak. Loading. Oke, kita tungguin. Nah, Maulida ada join tuh. Oke, mulai aja, Kak. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Iya. Lalu mendadak mules. Kita langsung mulai aja nih guys. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Selamat mengerjakan.
Oke, udah. Ini agak kayaknya kita coba close aja kali ya. Karena sepenglihatanku partisipannya 43 kok ada 50 gitu. Ada gaib-gaibnya ini kayaknya nih. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya. Oke. Thank you nih teman-teman yang udah kerjain soalnya bareng-bareng. Berarti yang paling banyak itu skornya Indah A sama Hihi. Coba dong ya Indah A sama Hihi bisa raise hand. Mana nih? Oh, iya ada tadi. Aduh, udah hilang. Handnya udah. Oh, Dea ya. Sama siapa lagi? Oke, mungkin tadi udah raise hand ya, tapi nggak kelihatan. Mungkin langsung aja Kak dibahas. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya di chat aja ya, kalau misalkan masih ada yang bingung. Ya, benar banget. Mungkin kita bisa sekalian bahas, sekalian buat sesi tanya jawab tuh ya kalau ada yang. Iya. Oke. Let's go. Ini udah balik lagi ya. Berarti ke kuisnya. Berarti ke PPT-nya. Iya. Oke, makasih Kak. Oke, kita langsung bahas aja kali ya bareng-bareng. Dari kuisnya tadi. Oke, yang pertama. Ada soal tahapan metabolik apa yang dimiliki oleh respirasi aerob, anaerob, maupun fermentasi. Nah, jadi tahapan apa yang tiga-tiganya itu punya. Jadi kayaknya nggak perlu syarat khusus nih. Nah, itu jawabannya glikolisis. Jadi glikolisis ini itu benar-benar tahapan yang pertama, bahkan karena dia ada di 3 tahap itu,
bisa dibilang si glikolisis ini jadi tahapan pertama yang bakal berevolusi ke tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Jadi dia yang paling pertama karena ada di semuanya. Nah, di glikolisis ini tadi mungkin di fermentasi agak dibahas sedikit juga. Dia dia itu juga ada di fermentasi, dia ada di anaerob dan dia ada di aerob. Kalau di anaerob itu kan tadi kita sempat bahas juga anaerob itu kurang lebih sama kayak aerob gitu ya. Jadi pasti ada glikolisisnya juga. Dan untuk fermentasi tadi itu versi simpelnya dari respirasi. Jadi ya cuman ada glikolisis doang malah. Dan tadi ada siklus NAD plusnya gitu ya. Biar NAD plusnya nggak habis. Nah, jadi glikolisis ini ada di tiga-tiganya sebagai tahapan yang paling pertama. Tahapan yang paling sederhana, tahapan yang paling pertama. Kalau dilihat dari pembahasannya, merupakan tahapan pertama respirasi sel, tujuannya memecah glukosa ya jadi piruvat. Terus juga tadi kita sempat singgung juga dia nggak butuh oksigen karena oksigennya baru dipakai di rantai transport elektron ya, di paling belakang. Bukan berarti tidak terjadi di respirasi aerob. Karena respirasi aerob oksigennya baru dipakai di fosforilasi oksidatif, tepatnya rantai transport elektron. Oke, mungkin kalau ada yang kita lanjut ke nomor 2, tapi kalau ada yang menanya boleh langsung di chat aja ya. Dari nomor 2, hal yang terjadi apabila glukosa tidak tersedia untuk melakukan glikolisis. Nah, ini mungkin agak ngeselin ya soalnya karena tadi nggak dimasukin di PPT-nya, cuman for your information guys, tubuh kita itu banyak banget adaptasi yang dilakukan gitu. Tubuh kita ini kayak pinter banget, dia ini tahu kalau nggak ada sesuatu, coba lakuin hal yang lain dulu. Kalau lagi sehat ya, kalau lagi sehat. Kayak tubuh kita ini pinter banget, jadi si glukosa ini kalau nggak ada di dalam tubuh kita, walaupun namanya glikolisis ya, tapi dia bisa memanfaatkan molekul lain untuk tetap dilakukan gitu glikolisisnya. Jadi kita itu bakal tetap ngasilin ATP, tapi nanti kita nggak pakai glukosa, tapi pakai molekul-molekul lain. Contohnya kalau kita makan kan itu selain karbohidrat, terus ada kayak protein, terus lemak, terus ya banyak lah gitu ya. Dan protein dan lemaknya ini juga ternyata bisa dipakai untuk masuk ke glikolisis. Gitu. Tapi memang yang utama glukosa karena dia itu jadi prioritas banget. Dia itu jadi prioritas, nggak berarti molekul lain nggak dipakai gitu ya. Kalau glukosanya nggak ada, kita bakal pakai yang cadangan. Tingkatannya itu jadi ada 3, glukosa nggak ada, lemak nggak ada, protein. Jadi tingkatannya gitu. Glukosa yang paling atas karena dia paling gampang buat dicerna. Terus ininya juga banyak, sumbernya juga banyak. Protein paling bawah karena dia ini walaupun bisa ngasilin energi, tapi protein ini punya fungsi lain yang lebih penting gitu. Contohnya kayak membangun sel-sel tubuh kita, jadi kayak membangun strukturnya, itu salah satunya pakai protein. Nah itu fungsi utamanya. Jadi walaupun bisa menghasilkan energi, dia punya fungsi yang lebih penting untuk dilakukan. Makanya dia jadi cadangan paling akhir gitu. Jadi tubuh kita itu kalau nggak ada glukosa masih bisa melakukan glikolisis. Ya, ini nggak apa-apa sih kalau salah. Jadi dimakan aja. Oke, soal nomor 3. Pertama kali tubuh itu ngasilin karbon dioksida pada tahapan apa? Ini jebakan juga nih. Mungkin pada ingatnya dekarboksilasi oksidatif ya. Iya, tapi kalau kita sempat ulang lagi ke tahap-tahapannya, dekarboksilasi oksidatif itu salah satu tahapannya ada redox. Di mana redoxnya itu bakal menghasilkan NADH, NAD plusnya direduksi, terus piruvatnya dioksidasi, bakal diambil elektronnya. Nah ini kurang lebih prosesnya ada di dekarboksilasi oksidatif. Jadi sama aja gitu, oksidasi piruvat sama dekarboksilasi oksidatif. Ini memang agak menjebak, tapi dia ini nama lainnya gitu ya, karena ini menggambarkan salah satu proses dari dekarboksilasi oksidatif, yaitu oksidasi piruvat. Begitu. CO2 pertama kali dihasilkan pada tahap dekarboksilasi oksidatif.
Sana piruvat yang dihasilkan sebelumnya dari glikolisis masuk ke matriks, nah, kemudian dilepas tadi gus karboksil, terus ada redox, dan baru dipasang CoA. Tapi itu balik lagi detailnya aja, nggak terlalu harus dihafalkan gitu ya. Oke, ini jebakan lagi. Hati-hati. Memang agak mendetail tapi nggak apa-apa lah ya kalau lupa. Semoga aja kedepannya bakal malah jadi ingat gitu dengan hal di sini. Kayak salahnya di sini aja gitu, jangan diulangan gitu. Oke, nomor 4. Tahap yang menghasilkan ATP paling banyak. Nah, ini dia. Bisa dibilang paling penting nih berarti. Karena tujuan respirasi sel untuk menghasilkan ATP, menghasilkan energi. Terus tahapan yang paling banyak menghasilkan ATP itu di mana? Ternyata ada di fosforilasi oksidatif. Kalau kita sempat recap tadi, ABC, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Nicholas Krebs, itu ATP-nya total cuma 4. Cuma 4. Sisanya energinya energinya ada di mana? Itu ada di pembawa elektronnya, yaitu NADH dan FADH2. Yang tadi kita udah analogiin sebagai kurir gitu ya, kurir energi, elektron shuttle. Energinya paling banyak di situ, dan mereka baru ngeluarin energinya di fosforilasi oksidatif, di mana ATP bakal dihasilkan. Itu nanti, oke, kurang lebih dihasilkan itu 36 ATP, dengan 10 ATP itu dari NADH, 10 ATP dari NADH, 10 NADH menghasilkan masing-masing 3 ATP, jadi 30. Terus FADH-nya itu ada 3. FADH-nya itu bakal menghasilkan 6-nya gitu ya. Bakal menghasilkan 6 ATP-nya. Sehingga di total jadi 36 ATP. Oke. CO2 paling banyak dihasilkan di respirasi seluler tahap apa? Ini juga hafalan agak ngeselin. Ada di siklus Krebs, kalau diingat-ingat. Dekarboksilasi oksidatif itu cuma ada 2 ya, di dekarboksilasi oksidatif sama siklus Krebs dihasilkan CO2. Paling banyak itu di siklus Krebs karena dia ngasilin 4. Dekarboksilasi oksidatif cuma 2. Oke, mungkin agak dipercepat karena udah hampir jam 9 nih guys. Kita akan ada sesi-sesi lain, kayak dokumentasi gitu-gitu ya. Untuk nomor 6 sendiri, pada siklus asam sitrat, sebelum membentuk sitrat, nah ini yang tadi sempat disinggung agak penting juga, asetil CoA itu bergabung sama siapa pertama kali. Nah, itu namanya oksaloasetat. Nanti gabung sama asetil CoA, tadi kita lihat dia masuk, terus ketemu oksaloasetat, nanti dia jadi sitrat. Namanya dapat dari itu ya. Nah, ini hafalan juga. Nah, ini yang sempat juga dibahas tadi di rantai transport elektron, ketika elektronnya itu bergerak menuruni rantai, ketika terjadi estafet, kita sebutnya estafet aja lah ya. Ketika elektronnya turun, estafet, nanti karena tadi terjadi redox, pasang-memasang elektron, itu nanti bakal dihasilkan energi bebas. Bakal dilepaskan energi bebas, yang gunanya apa? Balik lagi ke chemiosmosis, dia itu bakal ngedorong si H+. Nah, itu ingat lagi tuh. Energinya ini dilepas gara-gara elektronnya di estafetin, terus nanti digunakan buat ngedorong H+. Oke, terus yang 8, tempat terjadinya fosforilasi oksidatif. Ini destinasi terakhir kita tadi ada di membran dalam ya, membran dalam mitokondria. Ini kayaknya cukup penting juga buat ingat dari lokasinya sendiri. Untuk fosforilasi oksidatif ada di membran dalam. Mungkin pembahasannya nanti bisa coba baca sendiri ya. Kurang lebih sama, kurang lebih udah dijelasin tadi sih. Ya, terus yang nomor 9 ini, pada reaksi piruvat plus NADH menjadi asam laktat plus NAD plus oksidator. Nah, ini mungkin agak kimia-kimia juga, tapi karena redox itu cukup penting, kita agak bahas lagi kalau oksidator itu artinya mengoksidasi. Jadi dia itu molekul yang melakukan oksidasi terhadap molekul lain. Jadi bukan dia yang oksidasi gitu. Kalau oksidasi kan tadi melepas elektron. Jadi dia melepas elektron untuk dia terima dari molekul lain.
Nah, gitu. Makanya oksidator, dia yang ngeoksidasi, dia yang ngelepas buat dia milikin sendiri. Nah, berarti yang oksidator ini kurang lebih melakukan reduksi dong, karena dia ngambil elektron dari orang lain dan dipakai buat diri sendiri. Dia ini reduksi. Siapa yang tereduksi? Itu si piruvat. Ini ada di fermentasi. Jadi piruvatnya itu tereduksi dan NAD plusnya balik lagi ke NAD. NADH-nya balik lagi ke NAD plus setelah dia ngelepas elektronnya. Setelah elektronnya diambil sama piruvat, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi oksidatornya atau yang melakukan reduksi itu si piruvat. Oksidator sama dengan reduksi, reduktor sama dengan oksidasi. Itu sih. Oke. Yang terakhir nomor 10, akseptor elektron terakhir pada respirasi aerob dan fermentasi asam laktat secara berurutan adalah, untuk respirasi aerob tadi kita tahu elektron itu setelah diestafetin tujuan akhirnya ada di oksigen. Jadi nanti dia membentuk air, jadi elektron akseptor elektron terakhir itu tujuan terakhir itu ada di oksigen. Kalau respirasi aerob, kalau di fermentasi khususnya asam laktat, nanti yang menerima elektron itu si piruvat. Ini ada hubungannya juga sama siklus sama reaksi yang tadi oksidatornya itu ya. Jadi si piruvatnya ini nerima elektron, terus nanti dia jadi asam laktat langsung. Jadi piruvat berubah jadi asam laktat karena dia menerima elektron. Dia menerima akseptor elektron terakhir. Oke. Oh, sebentar nih ada yang nanya dulu nih. Kamu tanya kalau untuk donasi di saat terakhir tanggal. Oh sorry. Itu kelihatannya berkaitan sama donasi bareng ya. Iya, itu buat info terakhir nanti ya, Oh guys. iya. Oke, mungkin karena waktunya udah agak mepet juga, tinggal 10 menit lagi. Dan materi kita juga udah selesai. Aku mau ngucapin terima kasih banget dulu nih untuk teman-teman yang masih stay dari jam 7 tadi sampai sekarang. Terima kasih banget udah belajar bareng, kita udah sharing-sharing juga di awal, udah ngedengerin, udah kasih pendapatnya. Terima kasih banget. Semoga ini gak cuman ada di sini aja ya materi manfaatnya, tapi kedepannya juga buat teman-teman mempersiapkan TBK-nya. Dan ini ada sosial media yang bisa kalian kontak juga mungkin. Ini ada IG-ku, galang.ardana. Ini Galang Prayata lain ya. Sorry, ini belum diganti ininya. Ikonnya. Ini line-ku juga, ID line, Galang Prayata. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalau ada yang belum kepikiran mungkin, tapi nanti baru kepikiran, coba kontak aku aja, nggak apa-apa. Nanti sebisa mungkin aku jawab kalau lagi ada ini ya. Kalau aku ngeliat chat kalian gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin aku serahkan kembali ke Katiara. Ya, ini jadi info yang mau aku sampaikan ya, guys. Jadi di sini kita pinter bareng lagi ada donasi bareng dengan tagline Rp1 untuk Indonesia. Nah, tujuan donasi ini tuh kita tuh donasinya itu buat isu sosial pendidikan di Indonesia dan juga untuk amit-amit ya kalau misalkan ada bencana di Indonesia. Nah, jadi kan kita kalau misalkan kita lihat ya di pelosok-pelosok sana nih, di daerah pelosok sana masih banyak yang kurang dalam hal bidang pendidikan, kayak misalkan dari buku, terus seragam, atau apapun itu yang dalam bidang pendidikan itu masih banyak yang kurang banget kan di daerah pelosok sana. Dan juga jadi nanti kalau ada bencana atau apa, kita bisa langsung mendonasikan, langsung bisa ngirim ke tempat sana. Jadi kita nggak perlu lagi kayak nunggu-nunggu ngumpulin dana atau gimana. Nah, kalau bagi kalian yang mau donasi, kalian bisa scan QR code di sini, bisa kirim lewat nomor rekening, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan kalian bisa donasi berapapun, even cuma 1 perak kalian juga bisa ya. Nah, di sini kalian kalau misalkan belum ada waktu atau gimana, bisa di screenshot aja dulu QR code-nya. Dan jangan lupa isi link evaluasi ya guys, yang tadi udah dikirim sama temen kakak. Di chat coba Kak bisa dikirim lagi Kak ininya, linknya. Coba nih aku kirim lagi ya.
Dah, aku kirim lagi itu di chat Zoom-nya. Kalian bisa langsung aja isi link evaluasi di sana. Nah, oke, sebelum kita tutup sesi belajar barengnya, mungkin kita bisa sesi dokumentasi dulu yuk. Untuk Kak Galang bisa di stop share screen-nya. Oke. Oke, yang bisa on cam mungkin bisa on cam biar kita bisa kenalan sekalian nih. Atau mungkin kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Halo Maria. Oke, ada lagi yang mau on cam? Halo Dea. Oh, tadi nih ya yang pemenang kita ya, Quizis. Oh iya. Mantap banget nih. Berarti memperhatikan banget ya, Kak? Wah ya, itu memperhatikan banget sih karena tadi ada banyak jebakannya juga kan ternyata. Iya. Tapi masih bisa benar. Halo Aulia Diva. Oke, masih ada yang mau on cam? Kalau masih ada, nih kita tungguin dulu. Oh, halo pacar Kyungsu. Halo Syahida. Oke, nih kita langsung aja ya sesi dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Untuk yang room 2 ya, mungkin semuanya bisa gaya juga, soalnya takutnya di aku room-nya beda. 1, 2. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Makasih yang udah ikut sesi belajar kali ini. Makasih juga untuk Kak Galang, karena udah mau nih bagi ilmu ya ke kita-kita semua. Nah, tetap stay safe dan stay healthy, jaga protokol kesehatan selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak juga ya yang udah datang.